akan berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Bapa, kami persembahkan hari ini karena kemuliaan-Mu besar bagi kami. Hari ini kami akan membawa anak kami, Riddle, untuk menjemput pujaan hati, yaitu Christine, yang akan melangsungkan pernikahan dan pemberkatan nikah yang kudus. Mulai dari tempat ini kami semua berdoa dan bermohon, berikan hikmat dan petunjuk. Biarlah segala sesuatu yang berlaku hari ini dalam perkenaan dan kasih sayang Tuhan. Sayangilah kami Tuhan, keluarga besar yang ada di tempat ini. Jangan biarkan kami, tapi Engkau sungguh mengasihi kami. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia. Tuhan menyayangi kami. Secara khusus membawa anak kami, Riddle. Biarlah segala sesuatu yang dalam perkenaan Tuhan, biarlah semuanya dimuluskan, tapi juga dalam pemberkatan kasih dan sayang Tuhan. Sambil berdoa dan bermohon, berikanlah cuaca yang baik hari ini Bapa, supaya segala sesuatu terlaksana dengan baik. Acara pun berlangsung dengan baik, mulai dari tempat ini sampai di rumah gereja, sampai ada di tempat ini dalam resepsi pernikahan. Semuanya berjalan dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kuatkan hamba-Mu, Kakak, Engkau mengasihi dia Tuhan. Kami percaya Engkau tidak mempermalukan kami. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa mohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh jadi dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Ampun kami Tuhan, jika kami melakukan salah di hadapan. Ampun kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, biarlah semuanya berjalan dalam kehendak dan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sungguh mengasihi kami. Hanya di dalam nama-Mu, sembah sujud kami berdoa dan bermohon kepadamu. Hidupnya, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkau sungguh mengasihi kami. Dua rumpun keluarga telah menyatu dalam satu persekutuan kasih di tempat ini, untuk membawa kedua anak kami, Riddle dan Titin. Kami mohon kepadamu Bapa, mulai dari tempat ini, kawalilah kami semua. Ketika kami akan menuju ke rumah gereja, tuntun kami Tuhan, berikan hikmat dan petunjuk. Ketika nanti sebentar dalam ibadah pemberkatan peneguhan nikah, tapi juga pencatatan perkawinan dalam pengawalan dan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dalam kuasa dan kendali Bapa di sorga. Bukan kehendak kami manusia, tapi kehendak Bapa yang selalu terus berlaku dalam hidup kami. Sambil berdoa dan bermohon, berikanlah cuaca yang baik, supaya pelaksanaan kegiatan kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama-Mu, sembah sujud kami berdoa dan bermohon kepadamu.
Kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab hanya oleh kasih dan anugerahnya bagi kita sekalian, kita boleh bertemu, boleh ada di rumah Tuhan ini dalam rangka kita akan beribadah, ibadah peneguhan, pemberkatan nikah dari Saudara Ridel Eka Putra Langoy, AMD, dan Talia Kristina Tulandi, AMD KEP. Nah, karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Esandom menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Diundang berdiri. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas bonsai pun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita sambut dengan menyanyi bersama Ubat Oleh. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau juga yang memberi kami karunia hikmah untuk bisa mendapatkan penolong yang sepadan dalam kehidupan kami, guna membangun hidup dalam kebersamaan. Adalah panggilan yang menuntun kami untuk dapat menyaksikan, mendemonstrasikan anugerah kasih Allah dalam kehidupan kami, bahkan mendorong kami untuk menjadi saksi
tentang kesamaan Allah, tentang kehendak Allah dan perintah Tuhan untuk senantiasa dijalankan oleh setiap makhluk ciptaan. Selama ini akan dipersatukan dalam ikatan nikah yang tulus. Tuhan, kebersamaan dalam suasana yang saling mengenal yang membulatkan tekad mereka untuk dapat hidup bersama. Kami yakini ini merupakan anugerah Tuhan yang telah menuntun Rida dan kalian untuk bersepakat hidup semati dalam keadaan menikah. Salah dan dosa, pelanggaran dan pemberontakan terhadap Tuhan, baik selama Rida dan kalian dalam pergaulan, dalam pertemuan. Tuhan, kami sadar dan kami harus akui bahwa perjalanan hidup kami menggambarkan siapa kami, dan hal yang tak dapat kami pungkiri, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Berikanlah firman-Mu untuk dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga dengan mengerti kehendak Tuhan, kami akan dapat melangkah di dalam Natalia, akan dapat melihat dan memahami bagaimana tanggung jawab iman nanti ketika ada dalam bahkan rumah tangga. Terpujilah Engkau Tuhan, maka berilah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mengikuti renungan firman Tuhan, dan kembali sama angkat bacaan Alkitab kita dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Lengkapnya bunyi firman berkata begini: Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kasih ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan hari esok dengan segala harapan dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan.
Hari ini kita dalam suasana yang membahagiakan sehubungan dengan momen ini, momen yang spesial buat Ridal dan Thalia. Setelah sekian lama mereka saling mengenal, jatuh hati, dan pada akhirnya ada kata sepakat untuk jadi suami istri. Allah akan 5 tahun. Dan 1 tahun kadang orang merasa suami, apalagi ini 5 tahun. Nggak ada cerita yang sana? Ada. Ya? Ada. Nggak ada, cuma tadi ya. Pikir banyak nih. Sanggul itu banyak. Nado banyak. Siapa yang bisa tadi ya? Karena apa dia cek baik-baik. Cek baik-baik. Mantap. Yang tadi cek baik-baik itu di mana? Anggap dia semua. Tidak punya dalam cerita. Tak ada orang lain. Seperti apa? Seperti aku mengerti tapi orang tua. Iya, gimana? Aku mengerti tapi orang tua. Setia. Siapa dan ada orang lain? Itu lebih baik. Apa yang dipegang? Penyayang, setia, sabar dulu. Kalau sudah itu, berarti sudah ada melawan, enggak? Luar biasa. Tapi kira-kira, ini kita bilang kira-kira, kita bilang tentang Thalia, dia bilang tentang itu bertahan sampai kapan? Nah kan kadang-kadang orang ada sekarang kan top lagi dengan pakai kontak ini, Sebastian tidak dinilai apa-apa. Tapi dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, kita mengenal bahwa pernikahan kita adalah pernikahan untuk seumur hidup. Itu keyakinan iman kita yang kita angkat dari apa yang disaksikan, dan kita percaya dari apa yang disaksikan oleh Alkitab. Dan karena itu sangat menarik. Ungkapan ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa ketertundukan yang dimaksud di sini adalah ketertundukan yang mutlak. Istri harus tunduk kepada suami, apalagi dalam suasana waktu itu. Dan di saat Paulus menulis surat, memang DP budaya di sana seperti itu. Laki-laki itu adalah seorang pemimpin yang harus dihormati, dihargai dalam kehidupan keluarga, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Ternyata ini juga diperhatikan oleh Paulus dalam lingkup persekutuan orang yang percaya, khususnya sebagai keluarga Kristen. Paulus juga ternyata menyebutkan hal itu. Istri-istri tunduk kepada suami. Tetapi Paulus tidak hanya sampai kepada yang tunduk jo, apa tuh laki perintah itu yang mesti dikit. Tapi hai suami, kasihlah istrimu. Ketertundukan istri terhadap suami digambarkan dengan sebagaimana juga jemaat tunduk kepada Kristus. Gambaran yang diberikan oleh Paulus untuk ketertundukan di sini bukanlah sesuatu yang mau dilakukan secara terpaksa. Istri tunduk kepada suami bukan karena terpaksa atau dipaksa, seperti hubungan budak dengan majikan. Didasarkan kepada kasih sayang yang sungguh. Hubungan antara Kristus dan jemaat dan Kristus adalah hubungan kasih. Ya sehingga kata tunduk dan mengasihi di sini ada kesederhanaan. Bukan dalam tingkatan-tingkatan yang pertama harus tunduk kepada yang dua tentukan dan dasar pelayanan kasih adalah bertitik tolak dari bagaimana Kristus mengasihi umat manusia. Istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Gambaran yang diberikan oleh Kristus tentang kasih kepada umatnya adalah
diselamatkan. Nah itu berarti bahwa jadi menjadi suami istri harus benar-benar mengacu kepada hubungan cinta kasih Tuhan kepada manusia. Dipengaruhi oleh perkembangan yang ada. Dapat kadang-kadang suami istri ada yang aneh. Tapi ternyata ketika tidur satu menghadap timur, satu menghadap barat, sibuknya apa? Urus hati masing-masing. Pas status, apa? Dekat tetapi jauh. Jauh tapi dekat. Kelihatan hubungan lengket sekali suami istri. Tapi cuma yang kelihatan. Suami justru lebih merasa dekat dengan orang lain. Begitu. Juga praktek-praktek yang kita lihat dalam kehidupan keluarga, dia mewarnai hubungan suami istri. Kadang-kala praktek kasih antara suami istri cuma sebatas kata, cuma sebatas pengakuan lewat mulut saja, tapi dalam tindakan kadang-kadang tidak terjadi. Padahal seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Yesus, pada akhirnya seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tetapi praktik yang kadang-kadang terjadi sekarang, ketika kadang-kadang terjadi seperti itu, suami istri menemui persoalan, orang bukan berembuk antara suami istri, tapi cari orang lain, cerita dengan orang lain, minta jalan keluar kepada orang lain. Demikian juga Ridho sebagai suami, apapun kenyataan hidup yang mau dihadapi ke depan, maka lihatlah Thalia sebagai diri sendiri. Jangan cuma di saat Thalia dapat basuh-basuh, buat masih aduhai, sayang-sayang. Ketika umur bertambah, ada perubahan-perubahan, ada orang lain yang lebih ada lebih baik dari kehidupan keluarga ke depan, tapi juga kehadiran keluarga kalian akan menjadi berkat bagi kehidupan orang tua, kedua belah pihak keluarga, bagi keluarga besar yang ada. Jadilah anak-anak yang membangun keluarga yang baik sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar yang ada. Hormatilah orang tua, kasih mereka dan perbuatan yang terbaik untuk keluarga, untuk gereja dan untuk masyarakat. Dan jalanilah kehidupan dengan penuh tanggung jawab sambil percaya bahwa dengan melangkah bersama Tuhan, kehidupan keluarga kalian akan tetap diberkati dan menjadi berkat. Amin. Selanjutnya diundang kepada keluarga mempelai berdua untuk membawakan. Pada minggu-minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini akan ditemukan dan diberkati dalam nikah yang kudus.
Saudara Hegel Eka Putra Langoy dengan Saudara Thalia Christina Tulandi. Karena tidak ada faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan dan memberkati nikah mereka. Tapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah dan apa tugas dan tanggung jawab suami istri. Maksud dan tujuan nikah ialah: pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku seumur hidup. Maksud dan tujuan nikah ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jikalau suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tugas dan tanggung jawab suami istri ialah: pertama-tama saling mengasihi, melayani, menghormati, mendorong dan membangun orang lain, khususnya anak sendiri, bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri dan anak-anak. Sebab itu persekutuan hidup antara suami istri yang mengabaikan beribadah bersama makin lama dan makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Tujuan nikah dan tugas tanggung jawab suami istri secara singkat. Itu saya mengundang kita dengan kalian berdiri agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilakan mereka untuk saling mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Bolehkah Hegel dan Thalia saling berhadapan? Saya Ridho Eka Putra Langoy berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya menerima Thalia Christina Tulandi sebagai istri saya, bahwa saya akan mengasihi dan melayani istri saya baik pada waktu suka dan duka, bahwa saya sebagai suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saya, bahwa saya akan menuntut kehidupan kudus bersama dengan istri saya sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya tidak meninggalkan istri saya selama Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada saya dan hanya terpisahkan oleh karena kematian. Saya Thalia Christina Tulandi berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya menerima Ridho Eka Putra Langoy sebagai suami saya, bahwa saya akan mengasihi dan melayani suami saya baik pada waktu suka dan duka, bahwa saya sebagai istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saya, bahwa saya akan menuntut kehidupan kudus bersama dengan suami saya sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya tidak meninggalkan suami saya selama Tuhan memberikan nafas kehidupan dan hanya terpisahkan oleh karena kematian. Kita akan saksikan kedua mempelai akan saling memberikan cincin sebagai simbol dari cinta kasih mereka berdua. Sebagai istriku dan memberi cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Ridho Eka Putra Langoy, aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberi cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniai saudara-saudara berkat-Nya. Amin.
Jemaat disilakan duduk. Bahagia tiap rumah tangga di sebagai pelayan Yesus Kristus yang mengumumkan bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2018 Saudara Riddle Eka Putra Langoy dan Thalia Christina Tulandi telah menjadi suami istri dan telah membentuk keluarga Kristen yang baru, keluarga Langoy Tulandi. Suami akan membuka cadar dari istri sambil memberi kudus. Yang baru bahkan kepada kita semua. Percayalah kepada Tuhan Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara-saudara berdua dalam duka ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam firman Tuhan sebagai berikut. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu tadi dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, Allah Bapa kita. Dalam Matius 19 ayat 3-6, firman berkata, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Esandom menyerahkan Alkitab ini untuk dibaca dan direnungkan siang dan malam dan dilakukan dalam kehidupan rumah tangga kalian. Tuhan memberkati. Sama-sama. Berbahagia, yakin teguh
Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Betapa besar kasih sayang yang tiada pernah berhenti dicurahkan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau telah menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, persekutuan orang-orang yang percaya. Nah, setelah sekian lama, 5 tahun, hubungan yang dibangun oleh Ridel Eka Putra Langu dan Thalia Christina Tulandi sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ikatan perkawinan. Oleh kehendak-Mu mereka telah diteguhkan dan diberkati dalam ikatan nikah yang kudus. Tuhan, sesungguhnya mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu dalam ikatan keluarga Langoy kami, keluarga yang percaya kepada-Mu. Maka kiranya Tuhanlah yang akan menolong mereka, mampukan mereka untuk memimpin kehidupan keluarga, tapi juga sebagai seorang istri yang setia, mampukan kalian untuk bersama-sama dengan mereka membangun hidup keluarga mereka di atas landasan iman, percaya kepada Tuhan. Hubungan pernikahan yang telah dikuduskan oleh Allah sendiri sampai akhir hayat mereka, sampai di mana Tuhan berkehendak untuk mereka satu di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Apapun yang akan dihadapi ke depan, mampukan mereka untuk tetap percaya dan melibatkan Tuhan dalam memajukan rumah tangga mereka, tetapi juga dalam menghadapi suka duka kehidupan sebagai suami dan istri. Dan apapun yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan yang akan menyertai supaya boleh terwujud bersama Tuhan. Dan apa yang menjadi harapan orang tua kedua belah pihak keluarga untuk kemajuan dan kelangsungan hidup suami istri ini dan keluarga mereka, kiranya akan dapat dibuktikan dalam tindakan yang konkret dari Ridel dan Thalia. Maka hubungan kekeluargaan yang besar ini akan selalu kiranya diwarnai dengan hubungan cinta kasih yang saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai. Terpujilah Engkau Tuhan, pakai keluarga Langoy menjadi berkat bagi orang tua kedua belah pihak keluarga, tapi juga bagi keluarga besar, bagi gereja dan bagi masyarakat. Memberkati juga kedua saksi yang telah memberi diri, Ridel dan Thalia, membangun keluarga. Tanggung jawab yang diemban akan membawa berkat buat keluarga yang mau. Tapi juga dalam rangkaian syukur bersama ini, kami telah memberi persembahan. Apa yang kami beri kiranya berkenan kepada-Mu, dan kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua pihak yang telah membantu kedua saudara sampai pada pernikahan saat ini, syukuran pernikahan di rumah keluarga. Berikanlah kiranya cuaca yang memungkinkan dan apa yang direncanakan semuanya kiranya boleh berlangsung dalam rancangan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, penolong kehidupan kami. Maka mampukanlah kami
kami memberi diri untuk menjadi personal yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu dalam segala tugas tanggung jawab kami, sehingga sukacita sorga akan selalu mewarnai kami karena kami hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, makan kami, ampuni kami seperti kami berdoa. Kami berdoa, lepaskan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Menyanyi bersama Tuhan betapa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan dulu, demikian ibadah telah selesai. Untuk itu ucapkan banyak selamat kepada Ridel dan Kadia yang boleh membentuk keluarga Kristen yang baru, keluarga Langoy Tulandi. Dan selamat kepada orang tua, kedua keluarga Tuhan Yesus